Farmakologi dasar untuk semester 3 Fakultas Kedokteran. Farmakologi dasar 1. Pengantar farmakologi. A. Definisi farmakologi. Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari obat-obatan dan bagaimana obat berinteraksi dengan tubuh untuk menghasilkan efek terapeutik maupun toksik. Fokus utamanya adalah mekanisme kerja obat, distribusinya dalam tubuh, efeknya pada sistem organ, serta bagaimana obat dimetabolisme dan diekskresikan. B. Tujuan farmakologi memahami prinsip dasar mengenai obat dan efeknya pada tubuh. Memberikan landasan bagi pemilihan obat yang tepat sesuai dengan indikasi, dosis, dan potensi efek samping. Memahami mekanisme dasar yang mendasari penggunaan obat dalam pengobatan klinis. 2. Pengklasifikasian obat. A. Berdasarkan sumbernya. 1. Obat alami, sumber, tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme. Contoh, morfin dari tanaman opium, insulin dari pankreas hewan. 2. Obat sintetis, sumber, dibuat secara kimiawi di laboratorium. Contoh, aspirin, parasetamol. 3. Obat bioteknologi, sumber, dihasilkan melalui rekayasa genetika. Contoh, eritropoietin untuk anemia, vaksin rekombinan. B. Berdasarkan cara kerjanya. 1. Obat agonis, penjelasan, obat yang mengikat reseptor dan menghasilkan efek fisiologis mirip dengan ligan alami, zat yang biasanya mengikat reseptor tersebut. Contoh, albuterol, agonis beta-2 adrenergik, digunakan untuk bronkodilatasi pada asma. 2. Obat antagonis, penjelasan, obat yang mengikat reseptor tetapi tidak memicu respon dan menghambat efek agonis. Contoh, propranolol, antagonis beta-adrenergik, untuk hipertensi, menghambat efek adrenalin. C. Berdasarkan efek terapeutiknya. 1. Obat analgesik, fungsi, mengurangi rasa sakit. Contoh, morfin, analgesik opioid, ibuprofen, analgesik non-steroid. 2. Obat antipiretik, fungsi, menurunkan demam. Contoh, parasetamol, aspirin. 3. Obat antiinflamasi, fungsi, mengurangi peradangan. Contoh, ibuprofen, kortikosteroid, prednisolon. 3. Farmakokinetik. A. Definisi farmakokinetik. Farmakokinetik adalah ilmu yang mempelajari perjalanan obat dalam tubuh yang meliputi proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi ADME. B. Proses farmakokinetik. 1. Absorpsi, definisi, proses pengambilan obat ke dalam sirkulasi darah, biasanya terjadi di saluran pencernaan. Faktor yang mempengaruhi
Bentuk sediaan obat, tablet, kapsul, suntikan memiliki tingkat absorpsi yang berbeda. Keasaman lambung. Obat yang bersifat asam lebih mudah diserap di lambung dengan pH rendah. Aliran darah. Semakin banyak aliran darah ke area tersebut, semakin cepat absorpsi obat. 2. Distribusi, definisi. Setelah obat masuk ke dalam darah, ia didistribusikan ke seluruh tubuh melalui sistem sirkulasi. Faktor yang mempengaruhi ikatan protein. Obat yang terikat pada protein darah, misalnya albumin, tidak aktif secara farmakologis. Penyebaran ke jaringan. Beberapa obat lebih cenderung menumpuk di jaringan tertentu, misalnya lemak atau otak. Penetrasi ke dalam otak, obat-obat tertentu dapat menembus sawar darah otak, misalnya obat-obat psikotropika. 3. Metabolisme, definisi. Proses perubahan obat menjadi bentuk yang lebih mudah diekskresikan, umumnya terjadi di hati. Faktor yang mempengaruhi enzim hati, proses metabolisme sering dimediasi oleh enzim hati. Terutama enzim sitokrom P450. Mikrosomal vs non-mikrosomal. Metabolisme mikrosomal memanfaatkan sistem enzim di dalam mikrosom sel hati. 4. Eliminasi, definisi, proses pengeluaran obat dari tubuh. Biasanya melalui ginjal, urin, atau hati, feses. Faktor yang mempengaruhi fungsi ginjal. Jika ginjal tidak berfungsi dengan baik, obat akan tertahan dalam tubuh lebih lama. Bentuk obat. Obat yang terikat pada protein akan lebih lambat diekskresikan. 4. Farmakodinamik. Definisi farmakodinamik. Farmakodinamik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana obat mempengaruhi tubuh dan bagaimana efek biologis obat terjadi setelah obat berinteraksi dengan tubuh. B. Mekanisme kerja obat. 1. Interaksi dengan reseptor. Obat bekerja dengan mengikat reseptor di sel untuk memicu atau menghambat reaksi fisiologis. Jenis reseptor, reseptor G protein, mengaktifasi jalur pengantaraan dalam sel. Reseptor enzim, aktivitas enzim dipengaruhi langsung oleh ikatan obat. 2. Modulasi enzim. Obat bisa mempengaruhi aktivitas enzim tubuh, baik dengan meningkatkan atau menghambat fungsi enzim tersebut. Contoh, inhibitor S, angiotensin converting enzyme, yang digunakan dalam pengobatan hipertensi. 3. Transporter dan saluran ion. Beberapa obat mempengaruhi transportasi ion atau molekul lain melalui membran sel. Contoh, obat-obatan antiepilepsi yang mengubah fungsi saluran ion di otak. 5. Dosis dan pemilihan obat. Dosis obat, definisi.
Dosis adalah jumlah obat yang diperlukan untuk mencapai efek terapeutik yang diinginkan. Faktor yang mempengaruhi dosis. 1. Usia. Anak-anak dan lansia sering memerlukan dosis yang lebih rendah atau disesuaikan. 2. Berat badan. Dosis dapat disesuaikan dengan berat badan individu untuk memastikan efektivitas dan mengurangi risiko efek samping. 3. Fungsi organ. Pasien dengan gangguan hati atau ginjal mungkin membutuhkan penyesuaian dosis. 4. Status gizi. Gizi yang buruk dapat mempengaruhi metabolisme obat. B. Terapi obat. Tujuan: menyesuaikan obat yang dipilih dengan kebutuhan klinis pasien. Pendekatan: pemilihan obat yang tepat berdasar mekanisme kerjanya, indikasi, dan potensi efek samping. Pengawasan untuk memastikan bahwa obat yang diberikan memberikan manfaat yang optimal. 6. Efek samping dan toksisitas. A. Efek samping. Definisi: reaksi yang tidak diinginkan akibat penggunaan obat pada dosis terapeutik. Contoh efek samping. 1. Mual dan muntah, umumnya terjadi dengan obat-obat yang berfungsi sebagai kemoterapi. 2. Gangguan pencernaan, obat-obatan seperti NSAIDs, ibuprofen, dapat menyebabkan tukak lambung. B. Toksisitas. Definisi: kerusakan tubuh yang terjadi akibat overdosis atau penggunaan obat dalam dosis tinggi. Contoh, keracunan parasetamol mengakibatkan kerusakan hati. Kortikosteroid. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan osteoporosis. 7. Interaksi obat. A. Interaksi obat-obat. 1. Interaksi sinergis. Dua obat bekerja sama untuk menghasilkan efek yang lebih besar daripada efek obat secara terpisah. 2. Interaksi antagonis. Salah satu obat mengurangi efek obat lain yang diberikan bersamaan. B. Interaksi obat dengan makanan. Beberapa makanan dapat mempengaruhi cara tubuh menyerap atau memetabolisme obat. Contoh, jus grapefruit dapat meningkatkan kadar obat yang dimetabolisme oleh enzim sitokrom P450. 8. Keamanan dan penggunaan obat. A. Uji klinis. Sebelum disetujui untuk digunakan, obat harus melalui beberapa fase uji klinis untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya. B. Regulasi obat. BPOM di Indonesia atau FDA di AS mengatur pengawasan terhadap obat untuk memastikan obat yang beredar aman digunakan oleh masyarakat.